kita ikrarkan wajib hukumnya. Makanya kita sampaikan kepada anak, kepada jemaah, belum kita melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Allah masih titipkan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah mengisi waktu menjelang kita sholat, yaitunya sholat tarawih, kita manfaatkan dalam rangka kita adalah menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan. Tujuan kita adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, adapun tema yang diberikan panitia kepada kita, kajian pada malam ini adalah bicara masalah keutamaan atau fadilah orang yang membaca, menghafal Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, ternyata Al-Quran adalah sangat luar biasa, bukan hanya kepada umat Islam khususnya, tetapi kepada seluruh alam. Hadirin kaum muslimin, kita kenal dengan bahasa hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Itu umum sifatnya, siapapun manusianya, kalau merujuk kepada Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk, dan itu adalah pasti. Hadirin kaum muslimin, yang pertama, keutamaan fadilahnya orang yang menghafal, mempelajari, mentelaah, mentadaburi Al-Quran, yaitunya Allah dan Rasul menganggap sebagai manusia yang terbaik. Hadirin, makanya Rasul menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarinya, orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajarinya. Jadi ada dua kategori kalau dalam hadis tersebut.
orang yang terbaik, manusia yang terbaik di dunia ini dalam pandangan Allah adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Kalau dia belajar, dia untuk dirinya. Kalau dia mengajarkan kepada orang lain, untuk dirinya dan juga untuk orang lain, itu nanti juga akan termasuk bahagian daripada ilmu yang bermanfaat. Salah satu di antara yang tiga, yaitunya amal manusia tidak terputus pahala dan fadilahnya walaupun dia sudah meninggal sekalipun. Hadirin kaum muslimin, jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah, maka belajarlah kita Al-Quran. Kalaulah tahu bahwa, maka ajarkan kepada yang lain. Tidak harus kita menjadi hafiz Quran baru ngajar, tidak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah ajar anak-anak awak, bahkan anak-anak yang kecil itu, anak-anak yang baru-baru mulai belajar itu, kodape daknya yang mengajarkan Al-Fatihah itu ayahnya mandehnya. Yang mengajarkan Al-Fatihah itu ayahnya mandehnya, ayahnya atau ibunya. Kenapa seperti itu? Karena nanti dia akan dibaca setiap waktu. Mulai acara, baik bapak ibu, awak buka acara awak dengan bacakan Al-Fatihah. Baik hadirin kaum muslimin, acara kita buka dengan membacakan Al-Fatihah. Sering kayak gitu. Dalam sholat, dalam kegiatan apa saja, setiap pembacaan itu terjadi, maka amalnya terus mengalir walaupun tidak diminta. Kan kadang-kadang ada juga tradisi-tradisi itu minta pahalanya, moga disampaikan ke almarhum orang tua. Diminta dan diminta itu sudah total, langsung. Ingkata, tidak ada yang menghalangi. Satu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata manusia yang terbaik mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin, bukan hanya itu. Jangankan manusia, benda pun, benda, sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Bapak ibu mungkin pernah awak lihat bungkui Al-Quran terbuat dari kulit. Ada kulit kambing, ada kulit sapi, bermacam-macam, ada plastik. Tak kala kulit-kulit tersebut yang awalnya najis dibersihkan, disamak, kemudian dibungkuskan dengan Al-Quran, apa yang terjadi? Dicium itu. Setiap baca Al-Quran dicium, setiap baca Al-Quran dicium. Benda pun kalau bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia, apalagi manusia. Luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang membaca dari tiap-tiap huruf. Hadirin, jadi bukan sangat tidak ada arti dan maknanya membaca Al-Quran itu dari tiap-tiap huruf. Man qara'ah min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, dilipat gandakan pahalanya. Bikulli, ada kulli di situ, tiap-tiap huruf. Jadi bukan kata, bukan kalimah, tapi huruf. Rasul menyatakan la aqulu, saya tidak menyatakan alif lamun harfun, alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim ada tiga. Pak, saya terbata-bata Pak baca Al-Quran. Tidak ada. Semakin terbata-bata makin banyak pengulangan huruf. Ya ayu lawara kaliyahnya tuh. Bikulli, tiap-tiap huruf dilipat gandakan. Oh kalau begitu rancak tawat-tawat baca Al-Quran tuh Pak, enggak lah doh.
tetap belajar. Kalau lancar bah, semakin lancar semakin banyak target yang harus diselesaikan. Jadi mana sama nanya, ndak ada yang ndak lancar loh. Kalau dengan Al-Quran baik semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita baca Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kapan perlu kalau ada kita rezeki, beli itu mushaf, beli Al-Quran, sedekahkan, wakafkan kepada TPQ, MDTA, masjid, musola, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat pondok tahfidz, pondok-pondok Al-Quran, agar setiap huruf yang dibaca oleh si pembaca mengalir pahala kebaikan kepada kita, walau kita sudah terbaring di alam barzah sekalipun. Lama ninggah terbaring di alam barzah, Al-Quran tetap dibaca, dihafal, itu ngalir terus pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai syafaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an." Bacalah Al-Quran, itu hadirin perintah itu. Perintah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi li ashabi, sepembacanya di hari kiamat. Jadi ada nanti syafaat. Syafaat itu nanti banyak itu rinciannya, termasuk Al-Quran. Masya Allah. Jadi mari kita, apalagi bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah, kita berbanyak baca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, bahkan selanjutnya keutamaan fadilah orang yang menghafal dan membaca Al-Quran itu, jangankan membaca, hadirin, jangankan membaca, mandanga bacaan Al-Quran saja, mandanga. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Al-Quran, tadanga baca Al-Quran, wa ansitu, diam, dengar. Kalau kita dengar, kalau kita diam, Allah berikan rahmatnya. Mungkin awak lah panik baca Al-Quran, nak tolong bacaan Al-Quran tu deh, biar papa ayah dengar. Mendengar bacaan Al-Quran saja, itu Allah berikan rahmat. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalaulah sampai di dalam masjid itu, dalam masjid, tidak usah ngomong yang lain lagi. Solat sunnah, baca Quran, zikir. Solat sunnah, baca Al-Quran, zikir. Solat sunnah, gitu terus. Bapak ibu yang sudah pernah haji dan umrah, apa amalan yang kita lakukan di sana? Kan itu, solat, zikir, doa, baca Al-Quran. Solat, zikir, doa, baca Al-Quran. Gitu. Kapan perlu main mengaji itu. Biasa ada di sharing di tempat yang lain itu, main ngaji itu 5 menit, 4 menit menjelang azan Jumat itu matian. Kenapa? Ada bapak-bapak, saudara-saudara kita yang datang, beliau sholat. Kata Rasul, apabila kau baca Al-Quran, ada saudaramu yang sedang sholat, lambatkan bacaannya, jangan sampai mengganggu dia sedang komunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah. Jadi penting bagi kita. Nengka datang saja tu. Nengka indah yo. Lewat lanci-lancian lumayan masjid, kalau tidak datang tu. Jadi mari bagaimana kita gemar membaca Al-Quran agar kita menjadi hamba-hamba yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, salah satu hadirin manusia yang dirindukan oleh surga, al-jannatu mustaqatun ila arba'ah. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Salah satu adalah dari 4 itu talil Quran, orang yang hobi gemar membaca Al-Quran. Hadirin, bukan kita yang rindu dengan surga, tapi surga yang penuh harap dengan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Alhamdulillah, kita dengar imam kita tadi, Bapak Ibu,
beliau Al-Mukarram Ustaz la syarika lahu, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan anak kita, diri kita, keluarga kita, turunan kita cinta, gemar dan selalu menghafal Al-Quran agar menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia dan akhirat. Walaupun minkum dalam penyampaian namo tadi kurang lama manihi reci bawang dek kurang anu hirano pici dek kurang kuning atau masakan terlebih mata, maafkan namo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Singguang deka naya talantuang deka turun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.